membahas bab sistem pernapasan seperti kemarin, tetapi berbeda subbabnya, yaitu frekuensi dan volume udara pernapasan. Anak-anak, apakah kalian tahu arti frekuensi pernafasan? Frekuensi pernafasan merupakan intensitas memasukkan dan mengeluarkan udara pernafasan per menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan: 1. Umur atau usia. 2. Jenis kelamin. 3. Suhu tubuh. 4. Posisi tubuh. 5. Aktivitas tubuh. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. 1. Umur atau usia. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah pernafasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energi. Yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka semakin cepat pernafasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang keempat, hal ini yaitu posisi tubuh. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi dengan menghasilkan tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tetap berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disanggah oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak memerlukan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernafasan lebih rendah. Yang kelima, aktivitas tubuh. Makin berat aktivitas seseorang akan memerlukan energi yang lebih banyak, maka frekuensi pernafasan meningkat demi kebutuhan oksigen. Dalam keadaan normal, kedua paru-paru dapat menampung udara sebanyak 6 liter. Dan seiring dengan pertambahan usia, kapasitas paru-paru akan mengalami penurunan, terutama setelah memasuki usia 35 tahun. Namun, kapasitas paru-paru bisa berkurang pada orang yang berusia lebih muda, khususnya pada orang yang memiliki penyakit tertentu. Lalu, apa saja sih volume udara paru-paru? Sekarang kita akan membahasnya ya. Volume udara pernafasan adalah jumlah udara yang masuk melalui sistem pernafasan. Volume udara pernafasan dapat diukur dengan respirometer. Dan secara garis besar, volume udara pernafasan dibedakan menjadi 6 jenis volume. Yaitu yang pertama, volume tidal. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi atau udara komplementer. Yang keempat, volume residu. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru. Yang keenam, kapasitas total paru-paru. Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau normal. Volumenya sekitar 500 mili. Yang kedua, volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 1.500 mili. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi atau udara komplementer adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Volumenya sekitar 1.500 mili. Yang keempat, volume residu
adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1000 mili. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru adalah total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi, yaitu 500 mili ditambah 1500 mili ditambah 1500 mili, sekitar 3500 mili. Yang keenam, kapasitas total paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru sama dengan volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu, yaitu 3500 mili ditambah 1000 mili, volumenya sekitar 4500 mili. Secara ringkas, volume udara pernafasan bisa dilihat pada grafik percobaan volume udara pernafasan. Nah, ini anak-anak kalian bisa lihat volume grafik percobaannya ya pada volume udara pernafasan. Di sini ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume sisa, kapasitas vital, volume total paru-paru. Itulah anak-anak materi yang bisa Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian memahaminya dan jangan lupa tetap